rekan RKN dimanapun berada, kembali kita bertemu dalam acara diskusi titik temu. Diskusi mingguan yang dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Nah, edisi kali ini kita akan membahas soal G20 dan ancaman resesi global. Kenapa tema ini? Karena sebentar lagi, ini tanggal 12, tanggal 15, itu adalah puncak dari KTT G20 di Bali 15-16 yang mudah-mudahan itu akan dihadiri oleh 20 pimpinan negara dengan PDB yang sangat luar biasa. Hampir 70 atau 80%, nanti Mbak Arsa bisa mengkoreksi. Nah, kita mungkin banyak dari rekan-rekan yang sudah dengar apa itu G20 atau KTT G20. Tapi banyak juga dari kita yang sebenarnya hanya tahu di permukaan. Nah, diskusi kita kali ini akan membahas lebih detail lagi dan memperjelas apa itu KTT G20 dan apa saja yang dibahas di sana. Karena event ini sudah dimulai rentetan awalnya dari Desember 2021. Ada sekitar 150 event di sana. Nah, Anda bayangkan ada 150 kegiatan yang sudah berlangsung hampir 1 tahun belakangan ini. Nah, untuk membahas hal itu ada tamu-tamu kehormatan saya, Dwi Triwaluyo kali ini yang memandu. Ada yang saya perkenalkan Mbak Asra Virgianita. Selamat sore. Beliau adalah Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI. Kemudian tamu kita yang kedua adalah Mas Wahyu Susilo, ini rekan lama saya. Iya, selamat sore. Ya, sama-sama dari UI juga, sama Mbak Asra, lebih senior tapi. Beliau adalah anggota C20 Indonesia dan juga sehari-hari Direktur Eksekutif Migran Care. Dan satu lagi tamu nanti bergabung bersama kita, Mas Tauhid Ahmad, ekonom Indep. Nah, ini ada Mas Wahyu, nanti ada C20. Apa itu C20? Selain G20, ada L20, ada H20 dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Rekan-rekan, di acara ini disiarkan di radio-radio dari PAS FM Cilegon, Radio Manggarai NTT, GESA FM Bukit Tinggi dan sebagainya. Banyak sekali radio yang bergabung bersama kita dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Kita akan segera mulai diskusi kita. Saya akan memulai dulu dari Mbak Asra. Nah, ini suka bingung ini. Bedanya Asra. Ada dosen UI Mbak. Ya. Ada lagi Astra. Kalau Astra ini jangan diteruskan. Nanti melanggar kata Pak Produser ini. Baik, langsung saja kita akan mulai dengan Mbak Asra. Mbak Asra ya panggilannya. Mbak Asra, silakan pakai mic-nya supaya bisa lebih ini. Mbak Asra mungkin bisa digambarkan overview sedikit nih tentang KTT G20 dan ini adalah pertama kali Indonesia istilahnya presidensi atau menjadi ketua kalau di forum-forum yang lain. Nah, ini bergilir presidensi itu sudah tiap 20 tahun sekali. Jadi kita akan ketemu lagi acara semacam ini 20 tahun lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa. Amin. Kita juga dong Mas. Amin doa kita. Tapi yang jelas anak-anak muda pasti akan menemukan atau bertemu kembali dengan acara KTT G20 Indonesia sebagai presidensinya. Mbak Asra silahkan mungkin bisa dijelaskan overview sedikit
tentang G20 ini dan KTT yang puncaknya di Bali nanti. Oke, terima kasih Mas Dwi ya. Oke, kalau kita bicara G20, perlu lihat secara sejarah bahwa G20 ini forum yang awalnya berdiri di tahun 99 untuk di isu keuangan sebenarnya. Awalnya diawali dengan pertemuan di tingkat Menteri Keuangan yang kemudian perlahan-lahan menjadi lebih luas gitu ya, tapi tetap pada isu ekonomi ya, lebih pada bagaimana kemudian menjaga stabilitas ekonomi. Kenapa 99? Saya kira ini dampak dari krisis Asia ya, krisis Asia yang tahun 97, kemudian ada krisis yang berlanjut ya, sehingga dirasakan penting yang tadinya hanya concern dari G7 ya, negara-negara G7 merasa perlu kemudian melibatkan beberapa perwakilan negara ya yang mempunyai posisi yang strategis untuk ikut memikirkan bagaimana menata kembali gitu kondisi global gitu ya, khususnya untuk perekonomian global. Waktu G7 Indonesia belum masuk ya? G7 negara-negara maju. Negara maju, oke. G7 Kita belum. ya, kita belum. Nah, meskipun sekarang PDB kita katanya nomor 7. Betul, jadi nggak ada tujuhnya. Nggak ada 7-nya, sekarang udah G20. Oke. G7 itu negara-negara yang powerful ya, negara-negara besar yang kemudian akhirnya merangkul negara-negara lainnya ya, termasuk Indonesia, dan kita sebenarnya sangat sangat antusias karena ini dianggap sebagai bentuk kepercayaan negara-negara besar terhadap kita dan melihat dari sisi kemampuan kita untuk ikut memikirkan bagaimana kita membawa arah tata ekonomi global gitu ya. Jadi G20 ini sebenarnya hadir seperti itu ya. Jadi diawali dari inisiatif G7, negara-negara G7 yang didominasi oleh negara-negara maju, kemudian mulai melibatkan negara-negara lainnya. Ada Cina, Meksiko, Afrika Selatan terakhir ya, dan Brasil. Dan yang kemudian kalau buat saya sebenarnya kita bisa melihat dengan keterlibatan ini, setidaknya kita melihat ada dua kubu dalam tanda kutip ya buat saya ya. Saya melihat ada kubu tadi negara maju, ada kubu negara berkembang yang tentu saja di dalam G20 ini sudah pasti akan ada perbedaan-perbedaan kepentingan. Komposisinya bagaimana ini? 7 plus 13 yang 13, berkembang ya, tadi. Ya. Okay. Tapi walaupun kelihatan tidak seimbang gitu ya, kelihatan 13, tapi secara power tentu G7 lebih punya power yang ini ya, karena juga inisiatif forum ini adalah dari G7, dan secara power ekonomi gitu ya, power politik itu ada Amerika di situ, dan rasanya kalau kita bicara perimbangan, saya sejujurnya tidak melihat ini suatu forum yang cukup berimbang. Kalau kita lihat semakin ke sini juga, dari awal saya selalu mengkritisi bahwa kehadiran G20 ini sebenarnya lebih pada upaya menjembatani apa yang menjadi kepentingan negara-negara maju dan negara-negara berkembang gitu ya. Tapi kita berusaha untuk membentuk apa yang menjadi common goal, common interest, dan kemudian bagaimana kita mencapai itu untuk membentuk tata dan ekonomi dunia yang lebih baik. Kalau sekarang bahasanya inklusif, sustainable, dan kemudian lebih berkeadilan gitu ya. Jadi itu kalau saya lihat G20 perkembangannya seperti itu, tapi memang tidak bisa ditampilkan bahwa kemudian ada perbedaan-perbedaan kepentingan ini yang selalu mewarnai ya diskusi-diskusi ataupun juga pembicaraan di G20 tersebut. Kalau kita kaitkan sampai hari ini misalnya, kita bisa lihat posisi Indonesia saat ini menjadi presidensi ini sebenarnya momen yang sangat baik gitu ya. Sangat baik, kita sangat bisa menjadikan momen ini untuk memperlihatkan kepemimpinan global kita. Jadi sekaligus ini menjadikan upaya ataupun juga panggung buat kita untuk menunjukkan kemampuan kita melaksanakan suatu forum yang sangat prestisius ya. Karena keterlibatan negara-negara besar tadi, dan juga tidak hanya negara besar tapi negara-negara perwakilan negara-negara berkembang yang terlibat pun juga ada negara-negara yang emerging gitu ya, dan berpengaruh, ada Cina juga gitu ya. Jadi saya kira ini juga momen baik buat Indonesia untuk menunjukkan posisi kita sebagai negara yang berpengaruh. Cuma satu sisi kita juga punya tanggung jawab bahwa kita menjadi presidensi, kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa agenda-agenda yang kita rumuskan gitu ya, yang kita bahas di dalam G20 ini juga mencakup kepentingan negara-negara berkembang lainnya. Jadi bicara G20 bukan berarti kepentingan hanya negara G20 saja. Kita bicara keseluruhan bahwa ada negara-negara, bahwa apa yang kita bicarakan ini tentu akan berdampak pada
negara-negaranya. Misalnya kita bicara isu kesehatan, isu vaksin gitu ya. Kan kita tidak hanya bicara akses vaksin buat Indonesia, tapi bagaimana akses vaksin untuk yang merata, yang berkeadilan untuk semua negara-negara yang memang membutuhkan gitu ya. Jadi bukan hanya kepentingan G20 saja ya, member, tapi di luar itu. Atau bahkan bilang kepentingan nasional gitu ya. Iya. Tapi juga ada kepentingan yang harus kita bawa lebih besar, terutama mewakili tadi ke negara-negara berkembang lainnya gitu ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa kita membawa misi itu gitu ya. Nah ini yang menurut saya menjadi penting. Nah pertanyaannya, apakah setahun presidensi kita ini yang disampaikan Mbak Arsra tadi soal kepemimpinan, soal kepentingan negara berkembang itu sudah nampak atau belum? Sebenarnya nampak ya kalau kita lihat, nanti juga mungkin Pak Mas Wahyu bisa menjelaskan lebih detail dari perspektifnya civil society, biasanya lebih kritis juga ya. Kalau kita lihat misalnya di beberapa isu kita banyak bicara negara-negara berkembang secara umum, banyak bicara dari konteks misalnya isu pembangunan gitu ya. Kita masih bergulat di isu investasi, infrastruktur dan sebagainya. Sementara negara-negara maju sudah advance gitu isunya ya. Lebih bicara bagaimana membentuk arsitektur finansial global gitu ya. Kemudian isu teknologi yang lebih maju gitu. Dan di sini ada level perbedaan gitu, ada ketimpangan kepentingan. Dan itu cukup levelnya besar. Ketimpangan itu. Ini yang kemudian berusaha untuk kemudian dijembatani ya, di bridging melalui komitmen-komitmen yang kemudian bisa mengatasi gap tadi. Yang agak sensitif sebenarnya di isu energi ya, setahu saya di energi itu kita sangat sensitif, apalagi sekarang kita diwarnai dengan isu geopolitik sini ya, yang kemudian semakin membuat situasi ataupun pembahasan isu tentang energi ini menjadi lebih sensitif dalam tanda kutip gitu. Lebih seksi kalau di kawan-kawan media gitu ya. Kalau di pemerintahan atau di antar G20 ini mungkin tadi ya lebih sensitif begitu ya Mbak ya. Sensitif ya. Oke. Mungkin rekan-rekan overview-nya cukup, nanti kita akan bahas lebih detail lagi termasuk bagaimana G20 presidensi kita ini memberikan manfaat atau keuntungan di awal tahun lalu, awal tahun ini. Misalnya Pak Menko itu mengharapkan bahwa presidensi ini akan menggerakkan ekonomi nasional yang cukup besar. Nah, pergerakannya seperti apa? Kita akan coba lihat ini dari sisi tadi ya, Mas Wahyu ini sebagai anggota C20 ini mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak. C20 itu apa di antara event G20 ini? Iya. Silakan Mas Wahyu. Ya, terima kasih Mas Twitri. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Arsra ya, bahwa awalnya G20 itu hanya pertemuan para menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral ya. Kemudian beberapa tahun kemudian berkembang dengan isu, kalau awalnya isu-isu finansial, taxation dan pokoknya seputar moneter, kemudian ini ditambah pada isu-isu pembangunan. Kalau mereview Mas Wahyu, mungkin saya tidak mengikuti, kira-kira kenapa dari pertemuan para menteri dan gubernur Bank Sentral, kemudian para pemimpin negara G7 tadinya, kemudian sekarang G20 ikut masuk di dalam KTT ini? Iya, pertama adalah sebenarnya ini juga refleksi ya atas kegagalan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank ini ditunjukkan pada krisis 97-98. Kemudian juga karena ini juga soal inklusivitas gitu ya. Kalau kita bicara krisis tapi yang ngomong hanya dari side north ya, dari sisi utara, negara-negara utara, ini tentu juga tidak adil karena juga korban terbanyak dari krisis ini kan negara-negara selatan ya, di mana kemudian tambahan anggota-anggota itu kan sebagian besar kemudian juga dari selatan ya, misalnya ada Afrika Selatan. Ini krisis yang dimaksud yang 98 kan ya? Sebenarnya sepanjang masa krisis seperti itu, tapi perkembangannya juga adalah kemudian G20 ini mengembangkan
pembicaraannya bukan terbatas pada ekonomi moneter dan taxation, tapi juga pada isu-isu pembangunan. Karena krisis ini kan ternyata punya impact pada kesehatan, pada pendidikan, pada infrastruktur dan hal-hal yang lain. Kemudian kalau kita baca di dalam governance-nya G20 sekarang kan ada dua track ya, ada finance track itu yang sebenarnya original dari G20 itu sendiri karena itu berisi pembicaraan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sampai sekarang. Kemudian ada Sherpa track yang disitulah isu-isu pembangunan masuk di sini, ada employment, ada energi, ada education, ada yang lain. Kalau di Indonesia, kalau di presidensi Indonesia sekarang itu yang dijalankan oleh working group dan ada satu tambahan yaitu engagement group. Oke. Jadi C20 ini adalah engagement group resmi yang merepresentasi aspirasi teman-teman masyarakat sipil ya. Oke. Karena ada engagement group yang lain misalnya L20, Labor 20 misalnya. Kemudian U20, Urban 20. Ya, okay. Kemudian W20, Women 20, B20, Business 20 seperti itu. Oke, Mas Wahyu dan rekan RKN yang saya hormati, diskusi kita masih lama, masih panjang dan isunya semakin menarik. Paling tidak pemahaman kita tentang G20 ini akan kita perdalam lagi. Di sesi pertama tadi kita masih pengenalan tentang G20 dan pertemuan-pertemuan ikutannya dari C20, Y20, Health 20 dan sebagainya. Nah, kita akan teruskan lagi diskusi kita masih dari Mas Wahyu, Mbak Arsa nanti lagi untuk membahas lebih lanjut lagi. Kalau dari sisi government dinyatakan bahwa pertemuan ini memang memiliki manfaat yang besar, tadi juga disinggung oleh Mbak Asra, paling tidak soal kepemimpinan dan juga ikutannya adalah tentang pertumbuhan ekonomi kita karena kegiatan ini melibatkan banyak tamu asing dan kegiatan semacam ini sebenarnya bukan pertama kali Indonesia menyelenggarakan. Tahun 2018 lalu ada pertemuan IMF dan World Bank, itu juga pertemuan event yang sangat besar dan penting dan kita berhasil menyelenggarakannya dengan sukses. Nah, mudah-mudahan KTT ini juga bisa berjalan dengan sukses juga karena sampai hari ini informasinya dari 20 pemimpin negara itu 17 sudah menyatakan kehadirannya. Ada 3 yang belum dan dalam 1-2 hari ini mudah-mudahan bisa menyatakan untuk ikut hadir. Nah, ini akan penting sekali. Mas Wahyu mungkin bisa diteruskan lagi tadi pertemuan-pertemuan ikutan dari pertemuan puncak yang tanggal 15 dan 16 nanti. Iya. Silakan. Iya, saya kira kan kita sekarang ada di tahapan akhir menjelang leader summit ya. Nah, pertemuan puncak akhir itu biasanya ditandai pertemuan antar menteri, misalnya menteri kesehatan seluruh anggota G20, menteri ketenagakerjaan seluruh anggota G20 dan hampir menteri-menteri yang ada di dalam working group itu sendiri. Dan memang kalau di presidensi Indonesia juga ada yang istimewa karena ada pertemuan joint antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan itu beberapa kali. Menteri Jadi Kesehatan, antar ini ada juga joint karena ini merespon krisis yang terjadi karena pandemi ya, Mas. Iya, ini baru pertama kali ya berarti ya. Saya kira salah satu capaian yang saya kira patut kita apresiasi dan kita berharap itu kemudian bisa menjadi salah satu capaian puncak itu adalah kesepakatan adanya pembiayaan bersama untuk pandemi FIF ya namanya. Okay. Dan itu kemudian kalau dari sisi
civil society ya, C20, kita ingin memastikan bahwa memang keluaran-keluaran dari nanti leader summit itu nanti itu mencerminkan apa yang dulu disampaikan oleh Bu Menlu, karena tadi seperti disampaikan Mbak Arsa bahwa kepemimpinan Indonesia di dalam G20 ini akan mengartikulasikan pertama negara-negara miskin, negara-negara berkembang, dan kelompok-kelompok rentan. Nah, disitulah posisi kami, posisi civil society 20 itu memastikan bahwa itu benar-benar tercermin gitu ya. Makanya kami melakukan engagement ya. Jadi kalau di dalam C20 itu ada 7 working group. Jadi ada working group vaksin, akses vaksin dan kesehatan global. Kita sparring partner dengan working group kesehatan di G20. Kemudian taxation and sustainable finance, kita dengan teman-teman di kalau di G20 itu di finance track. Kemudian energi, perubahan iklim, dan juga lingkungan, karena isu ini juga kita ini kan sekarang ini kan berbareng dengan COP di Mesir gitu ya. Kemudian isu gender dan equality dan disability. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, soal disability ada keluaran juga yang menurut saya itu kalau nanti di-mention di dalam leader statement itu akan menjadi legacy Indonesia, karena misalnya di Labor Employment Ministerial Meeting itu ada kesepakatan namanya labor market inclusivity. Bagaimana teman-teman penyandang disabilitas atau worker with disability itu bisa mengakses pasar tenaga kerja yang luas. Karena dan ini beyond ya, melampaui isu employment dan disability yang hanya soal 1% kuota di swasta, 2% di BUMN, melampaui isu tersebut. Bagaimana mereka juga bisa mengakses. Kemudian SDGs dan humanitarian, karena kita bicara soal pembangunan, tentu platformnya kan Sustainable Development Goal, dan humanitarian karena kita ada pada situasi krisis, perang, bencana alam, kemudian wabah. Ini kan butuh respon kemanusiaan yang cepat. Kemudian ada working group education, digitalisasi, dan civic space, karena bagaimanapun juga tadi juga isu digitalisasi itu menjadi isu yang kuat. Kemudian isu anti korupsi. Jadi ada 7 wilayah yang kami engage ya dengan pemerintah, dan kalau boleh promosi ya, kami menerbitkan namanya Civil 20 Policy Pack 2022. Ini udah kami serahkan pada C20 Summit bulan Oktober yang lalu ke Presiden Jokowi, dan diwakili oleh Pak Menteri Perekonomian ya, Pak Erlangga, Menko Perekonomian. Jadi apa yang teman-teman C20 lakukan itu tidak hanya respon reaktif, tapi kita juga benar-benar juga bekerja setahun gitu ya. Bedanya kita dengan IMF World Bank itu dulu hanya tuan rumah. Karena hanya berlangsung seminggu, tapi ini berlangsung setahun dan ke masyarakat sipil ikut terlibat. Berapa kali pertemuan Mas yang dilakukan? Saya itu hampir bolak-balik Maret sampai September itu ke Bali ya, beberapa kali. Tapi kita utamanya gini. Maret kita kick off ya, kemudian sepanjang waktu itu kita menyusun dokumen ini. Kita konsultasi dengan teman-teman di wilayah. Kemudian bulan Juli kita interim. Jadi kita ngundang tuh Sherpa dari Indonesia, Pak Edi dari Kementerian Perekonomian. Kita konsultasikan dengan kementerian ini loh. Hasil dari diskusi mereka kita pertajam lagi. Seperti itu. Jadi prosesnya kita hampir sama juga dengan teman-teman G20-nya pemerintah. Selama setahun itu kita mendiskusikan dokumen, dan tidak hanya CSO Indonesia, Mas. Kita terlibat di dalam catatan kami itu ada 56 negara yang terlibat dalam proses konsultasi. Jadi bukan hanya
bukan hanya G20 saja, tapi negara-negara lain juga ada. Baik, Mas Wahyu dan rekan RKN, diskusi kita masih panjang, masih banyak isu yang bisa kita angkat, termasuk tema utamanya ini recover together dan recover stronger. Nah, ini kita dari 2 sesi pertama sudah membahas pemahaman kita, mengingatkan lagi apa itu G20 dan pertemuan-pertemuan tambahannya. Tadi menarik juga, mungkin ada rekan-rekan yang belum paham tentang apa itu Sherpa. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lagi ya, karena istilah ini banyak sekali muncul selama presidensi G20 ini di media-media. Sherpa ini kalau tidak salah adalah pemandu di Himalaya ya. Nah, itu diadopsi untuk di KTT ini, pemandu ini. Mungkin nanti Mbak Asra bisa menjelaskan lagi supaya rekan-rekan media dan kita semua bisa memahami lebih detail lagi, di samping nanti hasil dari KTT G20 ini bagi kita itu untungnya apa. Mbak Asra mungkin bisa ditambahkan lagi supaya pemahaman kita lebih lengkap lagi. Oke, kalau kita bicara tentang Sherpa ya, jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan ini sebenarnya mengadopsi istilah dari pemandu gitu ya. Jadi dalam G20 ini tadi di awal sebenarnya sudah ceritakan bahwa dia hadir sebagai forum yang bicara tentang bicara finansial gitu ya, aspek finansial, moneter dan taxation, tapi kemudian disepakati untuk tidak hanya membahas isu tersebut gitu ya. Sehingga kemudian dibutuhkan satu lagi ya dari konteks isu pembangunan yang menurut saya sebenarnya untuk mengimbangi kepentingan negara-negara berkembang yang masih berkutat pada isu pembangunan tadi. Makanya kemudian perlu supaya tidak ini ya, jadi ada yang fokus kepada isu finansial tadi, ada yang kemudian bisa fokus pada isu pembangunan. Jadi ada dua Sherpa yang kemudian tapi tidak dilihat secara terpisah ya. Hasil yang dibicarakan di Sherpa yang track keuangan gitu ya, kemudian di yang tadi Sherpa yang development ya, itu akan kemudian saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi ini untuk lebih mengefisienkan pembicaraan sehingga nanti akan lebih disatukan di dalam satu forum yang kita bahas tentang G20 tadi gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari sisi apa sih manfaat G20 ya buat kita dalam konteks hasil untuk kita saat ini menjadi presidensi, saya tadi sudah sampaikan ya bahwa beberapa poin keutamaan ketika menjadi presidensi, kita bisa menentukan agenda gitu ya, bisa memasukkan agenda kita dalam sekaligus agenda global dan kemudian juga bridging agenda-agenda kepentingan negara-negara berkembang ataupun yang lain gitu ya. Satu lagi adalah kalau kita bicara dari sisi tema hari ini tema yang dibawa oleh Presidensi Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, menurut saya itu dalam banget. Jadi intinya nggak ada suatu pemulihan kalau hanya satu negara yang pulih atau hanya beberapa negara yang pulih. Ada satu negara yang belum pulih, bukan berarti kita recover semua gitu ya. Jadi pesan yang sangat dalam menurut saya dengan istilah recover together, recover stronger tadi gitu ya. Yang kemudian menyasar pada 3 isu prioritas, bicara tentang global health, kemudian digital transformation, dan juga bicara tentang transisi energi. Jadi 3 isu prioritas ini dibawa di dalam presidensi kita ya tahun ini, dan saya kira kita banyak punya kepentingan dan bagaimana kita kemudian memanfaatkan forum ini untuk membahas dari sisi energi gitu ya, dan kemudian digital transformation, dan tadi di isu kesehatan. Jadi tadi Mas Wahyu sudah sampaikan juga, kita tidak hanya bicara negara tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan gitu ya, yang kemudian seringkali lepas dari pembahasan gitu. Nah, menurut saya ini penting juga ya. Jadi ini forum yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk membawa misi tadi ya, bagaimana kita menempatkan masyarakat rentan ini di dalam dinamika pertumbuhan ataupun juga menikmati ya apa yang menjadi hasil dari proses ekonomi global atau ikut di dalam proses tadi gitu ya. Tadi kalau Mas Wahyu kan ikut terlibat dalam diskusi-diskusi dan menyusun program yang untuk disampaikan ke pimpinan negara ya, dan diharapkan bisa menjadi statement di pertemuan puncak nanti. Nah, pengalaman Mbak Asra sendiri selama mengikuti diskusi-diskusi, apakah
message atau pesan yang diagendakan oleh pemerintah kita selaku presidensi G20 ini sudah terwakili dan bisa aspirasinya itu diterima oleh kelompok-kelompok yang lain? Oke, kalau dari pengalaman saya sih sejauh ini kami banyak membantu di isu Digital Economy Working Group ya. Beberapa kali pertemuan itu? Aduh, beberapa kali ya. Pertemuan yang umum aja sekitar 5 apa 6 gitu ya. Yang kemudian ya ada pertemuan kecilnya tentunya ya. Yang sifatnya lebih site-nya lagi ya. Jadi ada sekitar 10 kali apa 12 gitu ya dalam 1 tahun ini gitu. Saya nggak ingat persis. Tapi kalau dari sisi isu saya kira kita dapat dikatakan cukup bisa mendapatkan melihat isunya gitu ya. Cuma khusus untuk Digital Economy Working Group ini memang di isu yang paling berat itu di isu cross border data flow with trust gitu ya. Nah, ini karena kita bicara data protection gitu ya. Kemudian bagaimana meyakinkan bahwa data itu bisa benar-benar aman dipakai dan segala macam. Nah, di isu ini kita agak berat memang karena beberapa negara nggak sepakat dengan data protection tadi. Seperti apa kita akan melakukan itu? Siapa yang akan melakukan pengawasan dan segala macam gitu ya. Dan itu menjadi isu yang kemudian sangat sensitif. Dan satu isu yang saya bilang, tapi terlepas itu saya kira isu yang paling penting untuk kita melihat manfaat dari G20 ini adalah salah satunya adalah di isu digital literacy dan digital skills. Itu kemudian kalau di kami dari UI kami lebih membahas ke sana. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengempower masyarakat kita, terutama masyarakat yang rentan tadi melalui pentingnya yang namanya digital literacy dan digital skills. Ya, jadi pemahaman tentang digital dan kemudian digital keahlian ya, keahlian digital itu menjadi penting gitu kita bawa. Dan ini harusnya juga dinikmati oleh semua unsur masyarakat termasuk tadi marginalized group gitu ya, ataupun juga perempuan gitu, ataupun juga masyarakat anak kecil gitu. Dan ada isu baru yang kita sebut dengan digital imigran. Digital imigran itu adalah kelompok-kelompok usia yang kemudian tidak hidup di dalam era digital ini tapi harus berhadapan. Mungkin sedikit digital migran. Digital imigran. Digital migran kita ini usianya betul. Kita native. Iya, native ya. Ya itu memang itu hadir ya. Hadir kelompok baru seperti itu yang kemudian kita rentan tidak bisa memanfaatkan secara maksimal atau mengoptimalkan manfaat dari digital transformation gitu ya. Dari diskusi-diskusi dengan rekan-rekan negara lain itu kan persoalannya mestinya sama ya dialami oleh semua negara. Karena perkembangan digital kan memang baru belakangan ini dan itu semua dialami oleh negara-negara lain. Nah, perbandingannya seperti apa kita dengan negara lain dari diskusi-diskusi yang diikuti Mbak Arsa? Kalau tadi misalnya saya bicara tentang kelompok rentan, ini juga ada gapnya karena setiap negara punya definisi masing-masing. Siapa yang menjadi kelompok rentan di negara tersebut gitu ya. Bisa jadi perempuan mungkin nggak jadi kelompok rentan di negara A gitu ya, tapi menjadi rentan di negara B gitu. Ini sangat tergantung. Atau misalnya masyarakat pinggiran gitu ya, masyarakat di terluar gitu. Itu buat kita masalah gitu kan. Sementara negara-negara lain mungkin nggak punya masalah dengan itu. Itu satu gap juga di dalam isu ini ya, perbedaannya ya. Kemudian perbedaan paling nyata juga dalam konteks kemampuan teknologinya ya, infrastruktur. Ya, infrastruktur negara-negara maju jauh lebih menjangkau, sementara di kita negara-negara berkembang ya masih punya masalah yang sama, connectivity gitu ya. Bagaimana membangun infrastruktur digital yang mumpuni. Nah, ini gapnya besar sekali gitu ya. Jadi kalau dikatakan punya masalah yang sama, kelihatannya enggak juga ya, karena negara maju tentu punya masalahnya sendiri gitu ya dengan bagaimana mereka mengoptimalkan manfaat dari digital tadi gitu ya, digital transformation. Di kita sendiri masih berkutat bagaimana kita pada persoalan dasar gitu ya, memberikan kemampuan pada masyarakat kita ya untuk mengoptimalkan manfaat yang hadir dari digital transformation tersebut gitu, dan bagaimana mengatasi tantangannya sendiri gitu. Karena digital transformation itu kan tidak hanya menghasilkan opportunity, tapi juga dia menghasilkan sebuah tantangan gitu ya. Misalnya kemudian beberapa penggunaan digital akhirnya mengurangi penggunaan tenaga kerja gitu ya.
ini kan berdampak pada bagaimana tingkat penyerapan tenaga kerja kita. Tapi gitu, di ya. sisi lain kan muncul kesempatan atau peluang kerja baru. Nah tapi kan peluang kerja baru bisa dimanfaatkan kalau dia mampu punya keahlian untuk memanfaatkan tadi lapangan kerja baru yang sangat dekat dengan digital tadi gitu ya. Kalau dia nggak punya kemampuan itu, ya nggak ada manfaatnya juga gitu ya bagi masyarakat gitu. Jadi ada persoalan mendasar menurut saya yang paling penting adalah bagaimana mengempower gitu masyarakat kita melalui tadi digital literacy dan digital skills gitu ya. Kemampuan itu penting. Bahkan nggak hanya masyarakat luas, saya pribadi mungkin perlu itu. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk empower dari tadi isu-isu tadi? Kalau kita sih sepakat bahwa ini menjadi tanggung jawab semua unsur gitu ya, baik pemerintah, kemudian kelompok bisnis, private sector, civil society bahkan gitu ya. Masing-masing punya tanggung jawab berdasarkan modalitas yang dimiliki. Pemerintah misalnya punya modalitas selain mungkin dari sisi anggaran, dia punya kemampuan untuk membuat kebijakan. Yang kemudian bisnis punya ruang-ruang modal finansial yang bisa dimanfaatkan untuk membuat program-program tadi untuk mendukung ini. Civil society punya kemampuan untuk mendekati masyarakat di bawah akar rumput untuk memberikan advokasi ataupun juga pelatihan-pelatihan yang langsung ke akar rumput gitu. Baik, Mbak Asra. Jadi ini tugas dan tanggung jawab bersama ya. Baik, teman RKN, diskusi makin menarik dan sebelum kita lanjutkan, kita tadi sudah membahas soal apa itu G20 dan pertemuan-pertemuan ikutannya. Ada Mas Wahyu yang cerita, nanti kita akan gali lebih lanjut karena ada rekan kita yang sudah bergabung, Mas Tauhid. Kita akan coba membahas ini. Mas Tauhid dari Ekonom Indef mungkin bisa memandang keuntungan dari presidensi G20 ini terhadap perekonomian kita, karena klaimnya pemerintah kan cukup besar, paling tidak konsumsi domestiknya itu akan meningkat 1,7 triliun selama pelaksanaan atau presidensi G20 ini. Kemudian PDB juga meningkat sampai 7,4 triliun. Ini perkiraannya Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Mas Taufik mungkin bisa, Mas Tauhid, Taufik. Lebih populer Taufik, lebih banyak. Tauhid ini memang sedikit nama ini. Tapi kita populerkan sekarang. Mas Tauhid bisa memberikan pemahaman, penjelasan makna pentingnya G20 ini bagi perekonomian kita. Silakan Mas Tauhid. Ya, saya kira yang pertama ya, kalau dampak langsung terhadap perekonomian kita memang terkait dengan event penyelenggaraan ya. Berapa banyak tamu asing yang kemari, kemudian berapa mereka menghabiskan makan, minum, hotel dan restoran, saya kira cukup banyak. Namun juga yang perlu diperhatikan bahwa yang hadir bukan hanya tamu luar, tapi dari kementerian lembaga dan sebagainya, terus belanja infrastruktur yang dihabiskan di sana saya kira juga cukup besar. Nah, kalau hitungan-hitungan PDB yang tadi disebutkan 7% ya menurut saya sih masih relatif kecil ya. PDB kita tuh 17.000, bayangkan 0,00 sekian persen. Jadi kalau dianggap pengaruh besarnya di situ saya kira tidak begitu ya. Jadi tapi kalau dia memberikan sumbangan terhadap perekonomian iya, tapi kalau besar kecilnya saya kira ya masih relatif sangat kecil sekali begitu. Nah, namun kita berharap sebenarnya dari ada dua hal. Yang pertama, apakah memang G20 itu menghasilkan satu kesepakatan yang dalam tanda kutip bisa menyelesaikan dalam waktu jangka pendek persoalan yang real dihadapi oleh masyarakat. Ya, ini kenaikan harga pangan, inflasi dunia, ya yang disebabkan juga oleh kenaikan harga energi. Jadi kalau misalnya dalam G20 tidak ada resolusi untuk mengatasi hal tersebut, maka sebenarnya efek daripada makro kita relatif ya kecil begitu. Apalagi kita tahu sudah mendengar kabar bahwa
Presiden Putin tidak akan hadir. Berarti kan belum ada solusi yang konkret untuk menyelesaikan masalah ini, karena ujung-ujungnya adalah ketidakpastian dari situasi perang Ukraina. Itu yang pertama yang menyebabkan harga energi masih tetap tinggi, dan akhirnya beberapa negara, katakanlah seperti Amerika dan beberapa negara Uni Eropa, harus menaikkan tingkat suku bunga yang berakibat ke Indonesia. Toh G20 juga tidak bisa memaksa negara-negara besar lain untuk menurunkan suku bunga. Ini yang saya kira juga menjadi catatan. Yang kedua adalah sorry Mas Tauhid, ini yang Mas Tauhid maksudkan ini kan isu-isu yang berkembang. Kalau melihat dari awal presidensi kita, setidaknya kan 3 topik besar yang dibahas, soal sistem kesehatan, transformasi ekonomi digital, juga transisi energi. Nah, kalau dari sisi topik utamanya itu apakah sudah cukup memadai sejauh ini? Dari 3 isu itu kan sebenarnya sudah menghasilkan beberapa kesepakatan, sudah hampir konkret ya. Saya kira pada masing isu ada output ya, beragam inisiatif-inisiatif, ratusan proyek inisiatif atau kegiatan yang sudah diputuskan, yang dilakukan secara bilateral atau multilateral. Namanya inisiatif, tentu impact-nya sejauh mana itu dilakukan oleh masing-masing negara pada 3 isu besar tersebut, begitu ya. Dan G20 memang sifatnya bukan untuk mengikat short term gitu ya, jangka panjang. Jadi kalau ditanya impact jangka panjang, kita akan lihat lagi misalnya seberapa jauh misalnya ya komitmen Indonesia untuk mewujudkan itu dalam jangka pendek. Misalnya saja ya transisi energi, kan sebagai komitmen G20 masing-masing negara melakukan transisi energi. Misalnya bahwa kemarin diputuskan PLN tidak lagi menggunakan batu bara energi fosil untuk sumbernya, begitu. Nah, itu kan satu konkret begitu ya. Tapi dampak ke ekonomi kita belum tahu dalam waktu dekat, karena switching itu nggak mudah begitu. Itu baru komitmen, jadi harus diputuskan. Nah, dampak ekonominya nggak bisa kita lihat dalam jangka pendek begitu. Ada kritik juga Mas tentang keputusan itu. Kita boleh menghentikan komitmen untuk menghentikan batu bara, tetapi batu bara yang kita produksi akhirnya diekspor oleh negara lain yang juga akan menggunakan batu bara itu. Ujungnya hanya memindahkan persoalan emisi ini. Ini dilemanya adalah batu bara sebagai satu komoditas devisa kita. Nah, itu yang pertama. Kalau kita ekspor, berarti kan kita juga mengekspor eksternalitas, tapi kita kehilangan nilai tambah. Nah, itu resikonya pasti ada. Tinggal bagaimana kita melakukan switching dari energi bersih. Misalnya apakah kita transisi ke geothermal ataupun ke solar panel dan sebagainya, secepat kita menghentikan batu bara atau tidak. Kalau tidak akan shortage dalam jangka waktu pendek. Kedua adalah cost ya, batu bara itu murah, lebih murah dibandingkan energi yang lain. Tentu konsekuensinya adalah jangka menengah bisa saja karena harus ada penyesuaian harga dengan energi baru terbarukan, harga akan naik. Nah, itu jangan sampai juga harus dipertimbangkan matang ketika kita mau energi bersih, kita nggak siap dengan transisi energi lain yang katakanlah penting. Nah, kemudian memang misalnya untuk kesehatan ya, saya kira satu isunya adalah bahwa problem kemarin pandemi, bahwa kesehatan menjadi satu kunci untuk kita kembali ke situasi normal, dan saat ini saya kira menghadapi situasi yang sama. Nah, salah satu kesepakatannya memang negara-negara yang dianggap mampu untuk memproduksi vaksin dan sebagainya itu memang harus cepat dilakukan, dan lihat memang kita sebenarnya sudah melakukan inisiatif tapi masih impor nih, karena kita belum diuji nih produksi kita. Kalau misalnya kita bisa memproduksi vaksin dan bisa disebarluaskan untuk produksi dalam negeri, maka itulah keberhasilan kita. Ini inisiatif kan yang besar. Ada 3 Innovac, Indovac, tapi kan belum produksi, kita belum mengkonsumsi massal. Nah, ini yang tantangan kita ke depan. Kalau itu berhasil itu bagus. Kita mengurangi katakanlah neraca impor kita mengurang, neraca kita semakin surplus, dan penggunaan dalam negeri bagus begitu. Nah, ini yang menurut saya yang dari sisi arsitektur kesehatan itu yang saya kira positif gitulah. Kemudian dari sisi katakanlah yang kedua
transformasi digital. Saya kira memang itu menjadi fondasi dan keniscayaan dan ekonomi digital kita. Kalau laporannya Temasek, Google, dan satu lagi Bain gitu, 2002 dalam report SEA-nya itu, kita itu termasuk yang cepat ya, setelah itu baru disusul oleh Vietnam gitu ya, di ASEAN begitu ya, karena penduduk kita besar. Nah, tapi memang problemnya adalah kita kembali ke soal literasi, kemudian pemanfaatannya memang baru medsos nih, belum ke ekonomi. Nah, transformasi digital di sektor keuangan juga mulai. Nah, ini yang saya kira akan berpengaruh. Nah, di pertemuan G20 saya kira bagaimana transformasi tercepat juga dilakukan oleh negara berkembang, bukan hanya negara maju yang punya patennya, yang punya teknologinya, yang punya jaringannya. Misalnya negara yang punya ownership terhadap 5G, kita bisa nggak juga bisa mengadopsi itu gitu. Nah, ini yang saya kira challenging ke depan. Memang semua berujung ke ekonomi, kesejahteraan masyarakat tentu saja. Ada yang jangka menengah maupun jangka panjang. Kalau yang short term ya kita inginnya masyarakat kerasa nih pertemuan G20 membawa dampak apa nih ke harga pangan, ke energi. Nah, itu kan yang ditunggu begitu kan. Dan itu nanti kita akan lihat di pertemuan puncak apakah menghasilkan kesepakatan yang bisa memberikan manfaat bagi kita, terutama bangsa Indonesia dan juga umat manusia keseluruhan di dunia ini. Baik, teman RKN, terima kasih masih bersama saya dalam diskusi yang membahas seputar G20 dan ancaman krisis. Nah, ini ancaman krisisnya tadi sudah disinggung Mas Tauhid, tetapi kita juga melihat tadi di diskusi awal pertemuan-pertemuan, working group, Sherpa dan sebagainya banyak sekali sudah dilakukan. Ada 150-an event kata pemerintah. Nah, ini pelaku-pelakunya ada di sini, Mas Wahyu di C20, Mbak Astra juga di pertemuan soal digital transformasi. Nah, sekarang kita coba melihat nih temuan-temuan atau isu-isu yang dibahas di working group di C20 dan yang lain-lain ini sudah dirumuskan dalam bentuk program-program kerja yang disampaikan kepada presidensi G20. Nah, ini tinggal kita bagaimana ini hasil atau kesepakatan atau temuan yang dirumuskan di dalam program kerja itu nantinya bisa terjaga dan bisa betul-betul work yang memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Mas Wahyu mungkin bisa menjelaskannya Ya. dan melakukan apa yang harus dilakukan. Iya, kebetulan saya dalam kapasitas di C20 maupun di dalam migrant care lebih banyak terlibat di dalam engagement dengan employment working group, di mana ada 4 isu di dalam employment working group. Pertama adalah labor market inclusivity, afirmasi untuk para pekerja dengan penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah soal UMKM ya. Kemudian yang ketiga soal vocational training, dan yang keempat adalah soal adaptive social protection for all labor. Mostly sebenarnya semua itu di dalam Labor Employment Ministerial Meeting sudah disepakati, tapi memang tidak ada komunike ya karena situasi geopolitik itu. Nah, yang saya kira menjadi penting bagi Indonesia ya ketika efeknya apa kalau tidak ada komunike itu? Ya sebenarnya hanya efek ya menurut saya yang paling penting tadi dikatakan Pak Tauhid ya pada soal-soal krisis pangan dan yang lain-lain sebenarnya. Tapi juga pada sisi artifisial, foto bersama nggak ada gitu-gitu ya. Okay. Tapi itu nanti itu bahasan nanti. Tapi yang paling penting sebenarnya juga adalah bagaimana Indonesia sebagai presidensi ini kemudian mengawal itu sebagai legasinya. Ini yang juga PR bagi Indonesia. Kalau Indonesia sekarang boleh berbangga, misalnya waktu press conference Bu Menteri bilang kita sudah mencapai 4 itu, tapi apakah itu nantinya tercermin dalam national policy? Oke. Misalnya ambil contoh ya, di isu labor atau di isu employment
itu ada satu poin yang kemudian menjadi benchmark di ILO, di isu ketenagakerjaan global, itu namanya Brisbane Goal. Jadi itu isu tentang kesetaraan gender di dalam pekerjaan, isu non diskriminasi di dalam pekerjaan, dan itu kemudian menjadi common platform labor policy. Nah, bagaimana nantinya misalnya di dalam isu misalnya ya yang paling ditonjolkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini misalnya soal labor market inclusivity untuk disability. Nah, apakah itu tercermin di dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia? Karena selama ini kalau kita bicara soal isu employment and disability itu hanya bicara soal kuota 1% di swasta dan 2% di BUMN, tapi belum masuk ke isu yang lain gitu ya. Misalnya isu return to work. Itu kita belum menyasar pada return to work untuk teman-teman penyandang disabilitas. Isu jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan. Skemanya masih sangat terbatas untuk teman-teman penyandang disabilitas seperti itu. Nah, satu isu penting lagi yang sebenarnya sedang kita perjuangkan itu adalah isu soal migran ya. Karena ini aspirasi kami. Karena sebenarnya di dalam leader statement waktu di Itali itu di artikel 38 dibilang di dalam presidensi selanjutnya harus dikonkretkan persoalan-persoalan migrasi agar tata kelola migrasi global itu safe, regular, and orderly. Seperti itu. Tapi sampai sekarang malah tidak banyak dibahas ya. Ada, tapi itu masuk pada cluster social protection for adaptive all worker. Nah, satu lagi yang penting sebenarnya ini juga terkait dengan finance track adalah komitmen negara-negara anggota G20 untuk menurunkan nilai remitensi hingga 3%. Karena selama ini misalnya migrant worker kita kirim uang ke Indonesia itu cost remittance bisa sampai 15%. Bahkan negara-negara Afrika yang migrant workernya kerja di Saudi Arabia itu cost remittance-nya sampai 30%. Ethiopia. Itu komunike di Itali kemarin harusnya 3%. Harusnya sekarang ini ada implementasinya, ada keputusan. Ada roadmap untuk menuju itu. Karena itu juga tercatat di dalam SDGs Goal 10 poin C. Tapi sampai sejauh ini belum ada pembicaraan yang mengarah ke situ secara konkret dibanding tadi bicara soal labor market inclusivity. Baik, ini dari persoalan migran. Kemudian Mbak Arsra mungkin bisa menambahkan gimana ini dari pertemuan ke pertemuan dihasilkan komunike atau kesepakatan, kemudian dijaga supaya benar-benar bekerja, karena pertemuan ini kan menghasilkan suatu keputusan yang menjadi titik awal untuk dilaksanakan yang kemudian mendapatkan manfaat adalah masyarakat banyak. Gimana ini cara menjaganya? Saya kira gini, kita harus paham bahwa forum G20 ini forum yang bukan legally binding ya. Dia tidak mengikat, tidak ada punishment kalau kita tidak menjalankan. Makanya menjadi penting betul tadi bahwa kita harus menjaga ataupun mengawal bagaimana hasil-hasil dari G20 ini dilaksanakan gitu ya. Ataupun juga makanya perlu political will ya, terutama mungkin bagi negara ya, pemerintah yang dalam hal ini untuk kemudian menindaklanjuti hasil dari G20 ini. Misalnya kalau kami di isu Digital Economy Working Group bicara tentang isu digital gitu ya. Bagaimana kita melihat bahwa yang namanya digital divide atau ketimpangan digital ini tidak hanya terjadi antar negara tapi juga within countries atau ada di dalam negara. Bahkan di dalam masyarakat itu sendiri, di dalam grup-grup ya. Begitu banyak misalnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki ketika mengakses internet gitu ya, ataupun secara kemampuan digitalnya gitu ya, atau kemudian tadi sudah saya sampaikan di beberapa kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah ini saya kira pemerintah perlu secara konkret memastikan ide-ide yang sudah kita rumuskan ya, terutama misalnya bagaimana kita belajar dari negara-negara lain untuk membuka ruang partisipasi yang berarti atau meaningful participation of vulnerable groups ya di dalam konteks digital transformation tadi. Sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu misalnya SDGs ya, kita bicara tentang prinsip no one left behind gitu ya. Jadi
konteks di sini menurut saya paling penting adalah pemerintah memastikan poin tadi, no one left behind, dan kemudian merespon dengan kebijakan-kebijakan yang inklusif. Yang inklusif artinya semua unsur itu terlibat dan memberikan ruang-ruang masyarakat untuk bisa mendapatkan manfaat dari digitalisasi ataupun secara umum dari hasil G20 ini gitu ya. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil-hasil ini konkret gitu ya. Walaupun mungkin tidak semua, tapi hal-hal yang substansi yang menjadi prioritas kita perlu segera respon ya dengan kebijakan-kebijakan, dan tentu kita perlu mendukung ya supaya ini kita mendapatkan manfaat yang bersama ya seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai hasil diskusi, temuan itu konkret, tetapi untuk pelaksanaan program kita masih menunggu kan, berarti untuk bisa terlaksana gitu. Ya, kalau dari beberapa kegiatan, kalau di digital transformation ya saya melihat Kominfo cukup bermain aktif ya, cukup aktif dalam menyiapkan. Misalnya beberapa kegiatan sudah dilakukan terkait dengan digital talenta dan sebagainya gitu ya. Jadi beberapa program-program Kominfo yang menurut saya sudah bergerak ke arah sana ya, bagaimana mempersiapkan digital talenta ya untuk kemudian mendapatkan manfaat dari digital transformation ini. Baik, terima kasih Mbak Asra, terima kasih Mas Wahyu. Kita masih juga akan mendengar dari Mas Tauhid tentang tadi sudah disinggung ini. Yang penting adalah soal ancaman krisis, bagaimana disikapi di KTT G20 ini. Teman RKN, terima kasih masih bersama saya dalam diskusi yang membahas seputar G20 dan ancaman resesi. Kita sudah sampai pada sesi yang terakhir ini, masih bersama saya Mbak Asra, Mas Tauhid, dan Mas Wahyu. Kita akan coba dengarkan ini kaitan G20 dengan tema kita ini, ancaman krisis, dari Mas Wahyu sekaligus sebagai closing statement-nya Mas Wahyu. Mas Tauhid. Mas Wahyu lagi ini. Silakan Mas Tauhid. Ya, saya kira hubungan G20 ya dengan ancaman resesi, bagaimana memang isu pentingnya adalah kita memiliki ketahanan pangan dan energi. Jadi di tengah situasi krisis, semua negara merasakan sekarang harga pangan dan energi melonjak ya, inflasi dunia di atas 8-9%. Banyak saudara kita di Eropa, di belahan negara yang dihantam oleh krisis energi, ya tidak bisa makan hari ini karena semua harus tetap bertahan di suhu dingin dan mereka akhirnya sulit untuk membeli pangan dengan harga yang relatif murah. Jadi saya kira menjadi isu ketika situasi resesi tahun depan dunia, untuk mengatasi inflasi, suku bunga naik, resikonya adalah pertumbuhan ekonomi turun. Dalam sederhananya, pendapatan masyarakat dunia secara individu maupun agregat itu mengalami penurunan dan otomatis ya mereka untuk membeli kebutuhan pangan dan energi mengalami penurunan. Nah, ini yang kemudian memang memiliki dampak multidimensional begitu ya, ketidakamanan pangan, kemudian biaya hidup meningkat dan sebagainya yang memang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Di Indonesia apakah terjadi atau tidak? Nah, saya pikir memang kita mungkin masih lebih baik begitu. Walaupun mungkin tahun depan ada kenaikan energi dan pangan, tampaknya ini masih bisa diatasi dengan katakanlah skenario APBN kita yang memang bisa mereduksi dampak-dampak tersebut. Tapi G20 kan bukan hanya bicara Indonesia, tapi seluruh negara, bicara dunia ya, karena hampir 60% atau 80% GDP itu berasal dari G20. Mas Tauhid, pertanyaannya apakah seluruh anggota G20 itu sudah punya perasaan yang sama bahwa kita akan menghadapi ancaman dan kita harus mengatasinya bersama-sama? Menurut Mas Tauhid itu sudah atau belum? Menurut saya belum, karena akar masalahnya, root cause-nya kan, problemnya kan perang yang berkepanjangan, itu yang menjadi problem. Ya, yang kedua ada Rusia Ukraina, kapan tahu selesai, sehingga Eropa kesulitan untuk mendapatkan gas dalam jangka panjang.
Yang kedua adalah saya kira persoalan pandemi ini juga belum selesai. Betul. Di Cina sekarang kembali lagi naik. meningkat. Ya. Jadi dua itu yang menghantui kita di tahun depan berdampak ke dunia. Jadi itu yang saya kira harus menjadi resolusi yang penting ketika minggu depan harus diputuskan. Dengan kata atau bahasa lain, kita sebenarnya masing-masing negara masih mencoba memperjuangkan kepentingannya masing-masing ya. Betul. Nah, Jadi masih belum bisa ketemu ya. Kalau kita katakanlah besok ada resolusi untuk katakanlah mengatasi itu, seharusnya ini ya tidak ada proteksi ekspor untuk masing-masing negara, itu harus berhenti. Ini misalnya ya gandum dari India itu tidak dibuka ekspor seluas-luasnya dan sebagainya, masing-masing negara seperti itu. Jadi kalau itu kan berarti kalau membuka aspek ekspornya maka kan harga bisa turun. Nah ini semua akhirnya jaga kebutuhan dalam negeri. Karena harga meningkat, ya mereka jaga tidak mengurangi ekspor ya, harganya tetap tinggi. pada ujungnya akhirnya masing-masing negara akan mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Betul. Oke, Mas Tauhid, ini sedikit saja. Menurut perkiraan Mas Tauhid, pertemuan KTT 15-16 nanti itu bisa dikatakan berhasil atau tidak? Menurut saya kurang begitu berhasil dalam kacamata menyelesaikan masalah utama hari ini. Oke, ini closing statementnya Mas Tauhid dan kita akan berdoa yang lain supaya berhasil. Tapi kita akan lihat dulu, Mbak Asra mungkin bisa memberikan pandangan akhir bagaimana KTT ini bisa mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang tadi diceritakan. Ya, oke. Seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa forum ini memang forum yang kemudian tidak bisa kita tampilkan adalah forum yang berupaya menjembatani perbedaan kepentingan-kepentingan ya. Tadi Mas Tauhid juga menyampaikan hal yang sama gitu ya, bahwa ini sebenarnya masih berorientasi pada kepentingan masing-masing. Mungkin kita bicara kalau dalam bahasa H itu resource nationalism gitu ya, hadir gitu ya di sini, sehingga memang ini yang perlu kita carikan solusinya gitu ya. Bagaimana kemudian kesepakatan ini harusnya bisa diambil dalam forum G20 ini untuk memastikan proses produksi global itu bisa berjalan gitu ya, sehingga semua mendapatkan manfaat dari forum G20 ini. Cuma memang kita nggak bisa menampilkan situasi yang ada saat ini memang agak berat ya, termasuk ada kondisi geopolitik. Nah, kalau dikatakan ini berhasil atau tidak, buat saya kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita gitu ya, berupaya menjaga situasi masih bisa berjalan, berbagai pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada negara-negara yang lain gitu ya, dan ini bukan perhelatan yang mudah gitu ya. Tapi yang paling penting juga saya kira dukungan masyarakat ya, dukungan masyarakat memastikan bahwa perhelatan ini akan berakhir dengan baik ya, karena kemudian ini akan membawa, kembali tadi di awal ya, bahwa ini membawa image kita. Jadi sebisa mungkin keamanan dalam pelaksanaan perhelatan ini benar-benar kita jaga bersama gitu ya, supaya ini juga membangun image kita sebagai negara yang aman gitu ya, baik untuk bisnis maupun juga untuk aktivitas lainnya yang akan membawa manfaat juga kepada kita. Jadi saya kira peran masyarakat juga menjadi penting untuk sama-sama kita menjaga perhelatan ini menjadi perhelatan bersama yang kemudian akan membawa nama baik secara image politik di panggung global ataupun juga buat kita secara ekonomi ya, karena investasi itu akan datang kepada wilayah-wilayah yang kemudian aman gitu ya, aman dan memberikan, tentu akhirnya akan berjalan produksi yang baik dan profit dan semua menikmati hasil dari hal tersebut. Saya kira itu Mas. Jadi memang kalau dari sisi perhelatan mungkin Mas Tauhid juga sepakat lah bahwa perhelatan kita berhasil dan ini bukan pengalaman pertama kita mengadakan pertemuan internasional dari KTT APEC, kemudian pertemuan World Bank, dan sekarang KTT G20. Nah, Mas Tauhid tadi menekankan bahwa dari sisi goal memang untuk kepentingan jangka pendek belum berhasil. Nah, itu di antara para pemimpin karena Putin nggak hadir. Tetapi yang penting juga masyarakat, Mbak Arsa tadi berharap ini tetap diramaikan, dan saya membaca beberapa media menyatakan rakyat Bali happy kok dengan pertemuan ini, gitu ya.
Nah, yang penting juga kemudian adalah ini saya berharap dari Mas Wahyu bisa membuat statement, oke lah antar pemerintah belum akur, antar pimpinan, tapi rakyatnya C20 sivilnya bersatu untuk mensejahterakan dirinya sendiri paling tidak. Silakan Mas Wahyu untuk statementnya. Ya, standpointnya C20 di dalam G20 inilah kan voicing of voiceless. Jadi kita menyuarakan suara-suara yang tidak pernah terdengar di dalam forum G20. Nah, di dalam seruan kita di dalam C20 Summit kita itu kita menyerukan sebenarnya adalah yang pertama adalah para pemimpin G20 sebenarnya harus berhenti untuk berkontestasi politik karena kan yang terjadi memang perang geopolitik itu terjadi. Saya amati di beberapa ministerial meeting itu statement awal selalu condemning. Ya itu pasti itu mungkin ada keprihatinan. Tapi kalau itu menguras energi sementara isu-isu yang lain itu terabaikan, saya kira itu juga kontraproduktif. Tapi pertanyaannya apa politik bisa dilepaskan dari isu-isu semacam itu? Nah, saya kira kita sebenarnya harus dorong karena semua orang menganggap meskipun G20 itu bukan forum resmi ya, itu bukan forum yang mengikat, tapi itu punya pengaruh. Harusnya mereka memikirkan masa depan. Global ya, apalagi ini agendanya adalah pasca pandemi. Seperti itu. Jadi posisi dari G20 tetap ya kita menyuarakan suara-suara mereka karena sebenarnya kelompok-kelompok rentan ini itu sudah mengalami kerentanan dan itu makin parah ketika menghadapi masa pandemi. Makin parah lagi karena ada perang di Ukraina yang dampaknya meluas seperti tadi disampaikan oleh Pak Tauhid ya, seperti itu. 3 isu yang utama yang juga diusung Indonesia ya di dalam presidensi G20 misalnya energi transisi ini juga membawa konsekuensi bagi teman-teman pekerja, teman-teman kelompok rentan yang lain. Apakah kita punya kesiapan untuk itu? Itu kan yang harus dipikirkan gitu. Kemudian soal digital ekonomi. Kalau teman-teman C20 dan teman-teman Labor 20 juga mikirin soal pekerja platform. Kalau dalam konteks Indonesia teman-teman pekerja online itu apakah mereka sudah tercover oleh social security? Itu kan juga yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian akses vaksin, apakah sudah merata seperti itu? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus kita 3 target ini harus kita benturkan dengan realitas-realitas kelompok rentan yang bukan hanya ada di Indonesia tapi juga di negara-negara yang lain. Jadi itu fungsi dari atau standpoint dari C20 kita ini voicing of voiceless. Nah, yang voiceless itu adalah kelompok-kelompok rentan selama ini. Gitu. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan rekan teman RKN. Diskusi kita sudah sampai pada akhir dari pembicaraan dan kita berharap apapun nanti pertemuan di Bali 15-16 itu bisa memberikan efek positif paling tidak bagi ekonomi Bali lah yang sudah merasa sekalipun ada mobilisasi yang dibatasin di Sanur di tempat acara tetapi mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi jangka pendek paling tidak, tetapi jangka panjang kita berharap bisa lebih bermanfaat lagi bagi seluruh bangsa Indonesia dan terutama tadi seperti harapannya Mbak Arsa bisa kita kawal dari hasil-hasil pertemuan yang panjang dan saya yakin melelahkan, juga membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga hasilnya bisa sepadan. Saya Dwi Triwaluyo bersama produser acara Edi Koko, tim teknis Chris dan Randu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam talk show RKN yang lebih menarik di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.